Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita kesehatan dan juga atas karunia-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ain Yusuf Pratama selaku moderator dan sekaligus pembicara kedua atau pemateri kedua. Dan di sebelah saya Fitrah Ramadana selaku pemateri pertama dan Sri Suherbita selaku pemateri ketiga. Adapun materi yang akan kami bawakan yakni perkembangan manusia dan faktor yang mempengaruhinya menurut Islam. Adapun materi pertama akan dibawakan oleh Fitra, maka dari itu untuk mengefisienkan waktu kita mulai saja. Kepada saudari kami persilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membahas materi tentang tahapan kejadian manusia. Tahapan kejadian manusia yang pertama yaitu Nabi Adam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan kemudian diformulasikan oleh Allah dengan struktur terbaik. Setelah sempurna, Allah meniupkan roh kepadanya sehingga dia menjadi hidup. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28-29. Nabi Adam alaihissalam ditugaskan sebagai khalifah di bumi dan diberikan tanggung jawab khusus untuk melaksanakan amanah untuk menjaga bumi. Bahkan mereka pernah diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini adalah derajat yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian manusia kedua yaitu Siti Hawa. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Sama halnya dengan manusia. Tuhan menghendaki untuk menciptakan pasangan yang berbeda jenis sebagai teman hidup. Jika kita perhatikan bagaimana manusia kedua ini terjadi, maka secara tidak langsung perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah upaya untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula. Dalam bentuk lain, melalui perkawinan tersebut, keturunan akan dilahirkan dan meneruskan generasi selanjutnya. Kemudian manusia ketiga yaitu semua keturunan Nabi Adam dan Hawa. Dalam agama Islam, Adam alaihissalam ialah individu pertama yang diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selain menjadi contoh awal bagi manusia secara umum, Adam alaihissalam juga melambangkan sosok manusia yang ideal atau insan yang kamil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manusia memiliki struktur dan dasar jiwa ruh yang sama dengan Adam, ia dapat mencapai kesempurnaan seperti Nabi Adam. Sebagai kejadian keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa, proses ini dapat dianalisis secara medis dan dapat dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fitrah Ramadana atas pembawaan materinya. Selanjutnya yakni pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Islam yang insya Allah akan saya sendiri bawakan. Oke, baik teman-teman, sebelum lebih jauh perlu kita ketahui terlebih dahulu apa perbedaan atau diferensiasi antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sebagaimana yang kita ketahui yakni proses perubahan fisik yang terlihat secara jelas atau kasat mata, sehingga semua orang dapat melihat pertumbuhan fisik itu. Sedangkan perkembangan yakni proses perkembangan karakter dan kemampuan seseorang yang berbeda-beda antara setiap individunya dan tidak sama. Kemudian teman-teman, periodisasi perkembangan manusia yang terdapat dalam Al-Quran mencakup beberapa fase. Banyak ayat yang menggambarkan proses perkembangan manusia mulai dari lahir hingga meninggal.
Seperti Quran surah Ar-Rum ayat 54. Dalam surah tersebut Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Maksudnya di sini bayi yang sangat lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Dalam hal ini kedewasaan. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah, yakni orang tua dan lansia. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan psikolog Islam kontemporer berpendapat bahwa manusia tidak hanya hidup di dunia fisik. Hal ini terlihat dari fakta bahwa manusia terdiri dari jiwa sebagai substansi esensial yang berlanjut setelah kematian dan ada sebelum kelahiran. Berdasarkan pembagian wujud ini, umur manusia terbagi menjadi beberapa periode, teman-teman. Yang pertama yakni fase prakonsepsi atau fase kesaksian. Nah, di fase prakonsepsi atau fase kesaksian ini, jiwa manusia atau esensinya berada dalam keadaan ruh dan belum bertemu dengan sel sperma dan telur. Dalilnya ada pada Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Kemudian yang kedua yakni fase pranatal atau dalam kandungan. Nah, di fase ini bertemunya sel sperma dan sel ovum hingga akhirnya melahirkan bayi. Mujib dan Mudzakir menambahkan tahapan lain, yaitu fase peniupan ruh setelah janin menjadi sempurna. Tahapan periode ini meliputi nutfah, alaqah, janin dan janin mudghah. Masing-masing berlangsung selama 40 hari. Dalam Al-Quran, proses manusia secara biologis diperinci dalam surah ke-23, surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 14. Kemudian yang ketiga, kalau ada fase pranatal maka sudah pasti ada fase pascanatal. Ini kisaran umur, ini kelahiran, proses kelahirannya. Nah, di fase pascanatal ini Tuhan memberikan panca indera kepada manusia yang baru lahir sehingga dapat mengenali benda-benda dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat yakni fase cliff. Mulai kisaran umur 0 hingga 7 tahun. Pada masa ini pertumbuhan indera yang tadi diberikan oleh Allah sangat berkembang, maka anak perlu bereksplorasi terhadap dunianya. Nah, terkait masalah ini, teladan dari Rasulullah SAW sudah sangat patut untuk kita semua mencontohnya, yakni kasih sayang beliau pada cucunya, di mana pada masa perkembangan ini menjadi bukti bahwa kita harus sangat memperhatikan anak-anak yang di umur kisaran ini atau masuk di fase ini. Kemudian yang kelima, fase tamyiz. Itu teman-teman kisaran umurnya yakni 7 hingga 10 tahun. Nah, di fase ini sudah ada tegas ya terkait kewajibannya. Apakah itu melaksanakan kewajiban agama dan sebagainya. Bahkan ada sebuah hadis yang mungkin kita semua telah sering mendengarnya atau bahkan menghafalnya, yakni perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka tidak melaksanakan sholat di umur 10 tahun.
dan pisahkanlah kandang mereka antara laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abdullah bin Umar. Kemudian yang keenam teman-teman, yakni fase amrad atau balik, kisaran umur 10 hingga 15 tahun. Nah, fase amrad ini secara bahasa Indonesia kita sering mengenalnya dengan masa pubertas. Nah, sejak 12 tahun Nabi SAW telah terlibat dalam perang Fijar. Beliau membantu memastikan pasokan persenjataan untuk berperang. Oleh karena itu, tahap ini penting untuk mengajarkan kepemimpinan dan kemandirian pada anak atau remaja. Selain itu, pada tahap ini anak-anak mulai mencari identitas diri mereka dan mempelajari fisik dan psikologis mereka. Buktinya secara empiris di Indonesia, banyak anak-anak di umur kisaran ini memasuki organisasi dan ekstrakurikuler yang mereka senangi, yang mereka minati untuk mengembangkan kemampuan mereka, karena mereka mencari identitas diri mereka di fase ini. Kemudian teman-teman, fase selanjutnya yakni fase taklif, kisaran umur 16 hingga 40 tahun. Nah, di fase inilah banyak pemimpin dunia atau orang dewasa yang masuk di fase ini. Dan di fase ini keterampilan dalam mengambil keputusan sangat diperlukan, karena di fase ini orang juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dalam ayat 30 itu Allah berfirman, Dia menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya manusialah yang dapat mengontrol dan mengatur segalanya di bumi, bukan hewan, binatang dan bukan tumbuhan. Yakni manusialah yang mengatur segalanya di permukaan bumi atau membangun beberapa bangunan. Kemudian yang ke-8 yakni fase futuh atau masa kearifan. Kisarannya itu pada umur 40 tahun hingga mau menjemput. Nah, di fase ini yakni di mana manusia sepatutnya berperilaku seperti aulia dan nabi. Sifat yang dimaksud seperti kejujuran. Jadi orang-orang tua atau lansia itu sangat rata-rata memiliki sifat kejujuran, kepercayaan, kecerdasan, kebijaksanaan, kebenaran, bahkan keteladanan yang kita semua sebaiknya mencontoh mereka. Kemudian yang ke-9 yakni fase kematian. Nah, di fase kematian ini ketika nyawa seseorang telah meninggalkan tubuhnya atau berpisahnya ruh dari jasad, manusia kemudian memasuki fase barzakh atau alam barzakh. Menurut cendekiawan masa lalu, kondisi ini dianggap sebuah alam lain di mana manusia baik akan mendapatkan kenikmatan sementara dan manusia jahat mendapatkan siksaan sementara pula, sambil menunggu giliran mereka untuk dihisab. Kemudian yang terakhir yakni fase akhirat. Nah, yang terakhir atau fase akhirat ini terdiri atau dimulai dari periode tiupan sangkakala. Kemudian setelah tiupan sangkakala akan dimulailah kebangkitan orang-orang yang telah meninggal.
mulai dari pertama hingga manusia terakhir yang meninggal. Kemudian pengumpulan seluruh manusia di padang mahsyar, kemudian penimbangan amal manusia, kemudian setelah penimbangan amal menuju ke sirat, tikisan sirat atau sirat yang mustaqim menuju surga dan neraka, hingga akhirnya orang baik, orang yang selama dunianya baik masuk di surga, dan orang yang senantiasa berbuat keburukan masuk ke dalam neraka. Saya rasa cukup sekian materi kedua. Kemudian selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh Feri Surinita. Kepada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Materi terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam Islam. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia perspektif Al-Quran ada 3, yaitu faktor hereditas. Kita dapat mengambil pelajaran dari hadis Nabi yang menyarankan untuk memilih pasangan hidup dalam mempertimbangkan beberapa aspek, terutama dalam hal agama. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keturunan sangat memengaruhi perkembangan seseorang, sehingga keberhasilan ini juga berdampak pada keberhasilan yang tidak. Yang kedua, faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Kepada mereka yang selalu mengajarkannya apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Pernyataan ini menjelaskan bahwa orang tua diwajibkan menjaga keluarganya dari perilaku yang biasa membawa mereka ke dalam neraka. Yang ketiga, faktor ketetapan Allah. Faktor bawaan yang sudah menjadi kebiasaan atau takdir yang telah diatur oleh Tuhan untuk manusia sebagai contoh perintah Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah 30. Ayat ini menegaskan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor hereditas dan lingkungan, Islam juga meyakini bahwa perkembangan manusia tidak lepas dari takdir Allah yang telah ditetapkan bagi setiap orang. Itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sri Surinita atas pembawaan materinya juga. Kemudian teman-teman, sebagai bentuk kesimpulan, kami menarik 3 poin, yakni poin yang pertama, tahapan kejadian manusia sesuai yang dijelaskan saudari Fitrah tadi menjadi 3 tahap. Yang pertama, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, karena Nabi Adam selama di surga merasa kesepian dan lelah dengan kesendiriannya, maka diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Itulah penciptaan yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, penciptaan semua keturunan Adam dan Hawa, mulai dari Qabil dan Habil. Kemudian yang kedua, menurut Mujib dan Muzakir tadi, umur manusia terbagi menjadi beberapa fase, seperti yang telah saya tulis di atas. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam Islam atau menurut pandangan Islam ada 3 juga, sesuai yang dijelaskan oleh saudari Sri Surinita tadi, yakni faktor hereditas, faktor lingkungan, dan faktor ketetapan Allah. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.